Fikih adalah aturan yang mencangkup segala aspek kehidupan, termasuk ibadah. Nah, ada yang tahu apa itu ibadah? Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai ibadah dan karakteristiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sejarah ilmu fikih, periode-periode dalam perkembangan ilmu fikih. Kemarin sudah belajar, yang pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah periode sahabat. Kemudian yang ketiga adalah periode tadwin. Kemudian yang terakhir adalah periode taklid. Nah, kita sudah belajar mengenai sejarah-sejarahnya. Kemudian kita mempelajari termasuk dalam isi fikih itu sendiri, yaitu ibadah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dalam materi kali ini. Sebelum kita melanjutkan materi pada kali ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah menjelaskan tentang ibadah dengan benar. Nanti kita akan belajar mengenai pengertiannya, kemudian ibadah itu dari kata apa, kemudian maknanya seperti apa. Yang selanjutnya adalah menyebutkan ayat-ayat tentang dasar ibadah dalam Islam dengan benar. Kemudian membaca ayat-ayat tentang dasar-dasar ibadah dalam Islam. Kemudian menjelaskan macam-macam ibadah dan menyebutkan macam-macam ibadah dengan baik dan benar. Menyebutkan tujuan ibadah serta menjelaskan keterkaitan antara ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ibadah. Secara bahasa, kata ibadah memiliki 4 makna. Yang pertama adalah taat. Kedua, tunduk. Ketiga, hina. Dan keempat adalah pengabdian. Jadi, pengertian ibadah itu adalah taat, tunduk, hina, dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam Al-Quran, kata ibadah diartikan sebagai patuh, tunduk, mengikuti, menurut, dan doa. Maksudnya adalah kita itu patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, kemudian mengikuti segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara luas, kata ibadah ini adalah segala perbuatan yang diridhoi Allah dan dicintai Allah. Kemudian menurut ulama fikih, ibadah itu adalah segala pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan mendapatkan pahalanya di akhirat. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar tentang ibadah dalam Islam. Ada beberapa ayat yang perlu kita ketahui tentang dasar dalam beribadah. Salah satunya adalah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam ayat ini Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka itu beribadah kepada Allah. Kenapa jin dan manusia beribadah kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Maka patutlah kita harus mentaati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain tentang dasar ibadah dalam Islam
yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar mereka bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya sembahlah Allah sebagaimana Dia telah menciptakan kita dan menciptakan orang sebelum kita agar mereka bertakwa, agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua surah dan ayat yang menjelaskan mengenai dasar beribadah dalam Islam. Pada intinya, kesimpulannya adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, agar segala yang kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah mengenai macam-macam ibadah. Ibadah itu ada yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diatur sedemikian rupa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang lainnya adalah ibadah yang berhubungan dengan manusia, dengan hewan, dan alam. Ibadah ini adalah suatu pekerjaan yang bernilai ibadah. Nah, contoh dalam ibadah ini adalah seperti menolong orang, membantu orang miskin, kemudian memberi makan hewan, kemudian menjaga lingkungan. Itu merupakan suatu ibadah yang suatu pekerjaan yang bernilai ibadah. Seperti halnya kita belajar. Belajar itu ada suatu pekerjaan yang ada nilai ibadahnya. Nah, maka dari itu hendaklah kita setiap memulai pelajaran harus kita niatkan dengan baik. Yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas landasan yang kokoh. Yang pertama adalah niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hanya kepada Allah. Jangan kita niatkan karena orang lain, hendak dilihat oleh orang lain, dan sebagainya. Yang kedua adalah ibadah yang tulus kepada Allah. Jangan mengharapkan pujian dari orang lain. Kita niatkan, hati kita tulus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keharusan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan pembimbing kita dalam hal pekerjaan kita, dalam akhlak, dalam beribadah kita. Semuanya kita patut menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ibadah itu memiliki kadar, batas, dan waktunya. Halnya seperti salat. Salat dalam satu hari itu ada 4 waktu. Setiap waktu itu memiliki batas-batas waktunya. Kemudian setiap salat yang kita kerjakan memiliki rakaat-rakaat tertentu. Nah, yang terakhir adalah keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan kita, kemudian ketakutan kita, ketundukan kita, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya cinta, adanya takut, adanya ketundukan, kemudian pengharapan kepada Allah, kita berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan dapat diridhoi dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan dalam beribadah kita adalah agar membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridha dan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah itu yang paling utama.
Ibadah juga menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa yang dilakukan kita itu bisa bernilai ibadah, tergantung pada niat kita masing-masing. Nah, maka dari itu, apa yang kita kerjakan, apa yang selalu kita kerjakan, hendaklah kita niatkan dengan baik. Kita niatkan agar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian materi kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dapat diambil hikmahnya, yang mana setiap yang kita kerjakan itu harus dilandasi dengan niat yang lurus, dengan niat yang ibadah yang kita lakukan itu haruslah diniatkan dengan baik, harus niat lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, maka apa yang kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.